Hai gengs, apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan geng semua. Salam kenal dan salam sukses dari BCNQ. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing, tetap pantang menyerah, mari terus berbuat kebaikan, ayo terus berburu kesuksesan, dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di sekitar kita. Gengs, pembahasan kita kali ini adalah tentang mengapa seseorang enggan berubah. Walaupun yang bersangkutan menyadari bahwa perubahan itu adalah suatu keharusan, namun tetap saja yang bersangkutan masih enggan berubah di saat perubahan itu sedang mendatangi dirinya. Kenapa seseorang enggan berubah? Kalau dicermati ada beberapa hal penyebabnya. Namun sebelum kita bahas itu geng, perlu kami sampaikan kepada gengs yang baru bergabung dan belum mengakses 2 video kami sebelumnya. Kami sarankan supaya gengs untuk mengakses 2 video sebelum ini. Di mana di 2 video sebelumnya kami telah membahas tentang perjalanan respon individu terhadap perubahan dan 3 respon utama yang sering diekspresikan oleh seseorang saat terpapar oleh perubahan. Nah, setelah mengakses video tersebut, barulah sebaiknya mengikuti pembahasan video yang kali ini. Oke, kembali kita geng ke fokus pembahasan kita. Jadi, walaupun seseorang itu sudah menyadari bahwa perubahan itu tidak bisa dihentikan, bahwa perubahan itu akan terus-menerus mendatangi dirinya, namun yang bersangkutan seringkali enggan untuk menyambut perubahan. Kenapa seseorang enggan untuk menyambut perubahan? Ada beberapa yang menjadi alasannya. Alasan yang pertama adalah kenapa yang bersangkutan tidak melakukan perubahan, atau lebih tepat lagi adalah kenapa yang bersangkutan enggan melakukan perubahan. Seringkali jawaban yang muncul adalah jawaban sebagaimana yang tertera di layar monitor, yakni enakan melakukan sesuatu yang sudah biasa. Karena dengan melakukan sesuatu yang sudah biasa, proses dan hasilnya sudah tergambar dengan jelas. Di sini menunjukkan bahwa yang bersangkutan sangat menikmati kebiasaan lamanya. Ya memang, kebiasaan yang lama itu adalah sesuatu yang nyaman. Prosesnya sudah dihafal, hasilnya pun sudah bisa diperkirakan dengan baik. Lalu kenapa kita harus merubah proses yang sudah dihafal dan dengan hasil yang sudah bisa diprediksikan? Ngapain kita merespon perubahan yang ada? Dengan yang lama kita sudah amat sangat nyaman. Nah, ini adalah alasan yang pertama. Alasan yang kedua ini adalah ungkapan protes dari yang bersangkutan terhadap perubahan yang muncul. Meninggalkan kebiasaan lama dan belajar lagi. Ogahlah. Jadi yang bersangkutan merasa bahwa perubahan itu adalah dorongan untuk meninggalkan kebiasaan lama. Dan memang benar bahwa perubahan itu adalah sebuah dorongan bagi siapapun yang sedang terpapar oleh perubahan untuk meninggalkan kebiasaan lama, untuk meninggalkan pikiran-pikiran lama dan berpetualang dengan pikiran ataupun tindakan ataupun kebiasaan yang baru. Nah, untuk bisa berpetualang dengan baik, maka kita memang harus belajar. Nah, di sini yang bersangkutan malas untuk menggunakan pikiran dan tenaga yang baru untuk perubahan yang sedang terjadi. Belajar lagi itu artinya menggunakan pikiran lagi. Dan untuk belajar membutuhkan tenaga tambahan lagi. Ngapain kita harus ekstra berpikir? Harus keluar ekstra tenaga untuk mempelajari hal-hal yang baru. Ini adalah sebuah ego. Kenapa yang bersangkutan tidak mau untuk keluar dari dirinya? Ya karena kalau keluar dari dirinya membutuhkan ekstra berpikir, ekstra tenaga, dan lain sebagainya. Sangat mengganggu kenyamanan yang ada. Dan barangkali kenapa yang bersangkutan mengajukan pertanyaan dengan ada protes tersebut adalah karena adanya emotive attachment. Emotive attachment yang dimaksud di sini adalah bisa jadi yang bersangkutan merasa mendapatkan benefit emosi dari kebiasaan lama. Bisa jadi benefit emosi tersebut adalah saya dulu dengan melakukan yang sebelumnya itu mendapatkan banyak apresiasi. Apresiasinya bentuknya macam-macam. Baik itu apresiasi dalam bentuk pujian dari atasan, dari kolega. Bisa juga apresiasinya dalam bentuk yang lain, penghargaan dan lain sebagainya. Alasan ketiga dari individu yang enggan perubahan adalah bukankah di dalam perubahan terdapat banyak masalah baru? Memang benar bahwa setiap perubahan yang dilakukan tidak mungkin tidak ada masalah. Dan bila ada masalah, pasti permasalahannya berbeda dengan yang sebelumnya. Apa yang dinyatakan oleh yang bersangkutan ini adalah benar. Bukankah di dalam perubahan terdapat banyak masalah baru? Itu adalah pertanyaan yang benar. Di saat bersamaan, sebetulnya yang bersangkutan menyampaikan bahwa saya enggan untuk berubah karena tidak ingin mendapatkan masalah-masalah yang baru. Mending saya bergaul dengan masalah-masalah yang lama di mana saya sudah terbiasa dengan masalah-masalah tersebut. Ngapain harus mencari penyakit dengan masalah-masalah yang baru? Nah, ini adalah alasan yang ketiga yang menyebabkan individu tersebut enggan melakukan perubahan. Takut dengan masalah-masalah baru. Takut dengan masalah-masalah yang tidak pernah dia alami. Dan alasan keempat, geng, yang menyebabkan individu tersebut enggan berubah adalah banyakan yang bersangkutan mengambil posisi wait and see. Melihat-lihat dulu, lihat-lihat perkembangan dulu. Yang dimaksud wait and see apa? Sebetulnya yang dimaksud
dimaksud wait and see adalah yang bersangkutan menunggu adanya referensi, menunggu hasil dari perubahan tersebut. Jadi yang bersangkutan tidak mau untuk mengambil inisiatif. Selain tadi takut resiko karena adanya masalah baru, juga tidak ingin menjadikan dirinya sebagai tanda kutip trial by error atas perubahan yang ada. Makanya lebih senang mengambil posisi wait and see. Nah, gengs, mengapa individu-individu yang enggan melakukan perubahan memiliki 4 alasan tersebut? Karena yang bersangkutan terlalu memuja rutinitas. Karena yang bersangkutan terlalu memuja rutinitas. Sehingga dengan mudahnya keluarlah 4 alasan kenapa yang bersangkutan enggan untuk melakukan perubahan. Yang kedua, gengs, karena memang yang bersangkutan terlalu memelihara zona nyamannya. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan. Dan berikutnya lagi adalah karena yang bersangkutan terlalu membatasi dirinya sendiri. Sehingga akhirnya keluarlah pernyataan-pernyataan yang menjadi latar belakang kenapa yang bersangkutan enggan berubah. Dan yang keempat adalah terlalu memanjakan ketakutan yang ada di diri. Nah, sebetulnya kenapa yang bersangkutan enggan berubah? Landasannya adalah 4 hal ini. Terlalu memuja rutinitas, terlalu memelihara zona nyaman, terlalu membatasi diri, dan terlalu memanjakan ketakutan diri. Bagi kita yang masih enggan untuk melakukan perubahan, terlepas apapun penyebab perubahannya, terlepas apapun bentuk perubahannya, terlepas apapun jenis perubahannya, maka ada beberapa hal yang harus menjadi renungan kita. Yang pertama adalah hidup ini adalah kompetisi. Pernyataan ini sering diulang-ulang di video BCNQ. Gak apa-apa kita ulang-ulang, karena untuk kita yang masih enggan melakukan perubahan, kita harus mengingat kembali pernyataan ini. Hidup ini adalah kompetisi, geng. Di saat kita terlalu memuja rutinitas kita, orang lain tidak memuja rutinitasnya. Dan apa yang terjadi? Bisa dipastikan kita kalah. Di saat kita terlalu memelihara zona nyaman, ada banyak orang-orang di seputar kita yang notabene itu adalah kompetitor kita yang tidak memelihara zona nyaman. Di saat kita terlalu membatasi diri, ada banyak orang-orang di sekitar kita yang tidak membatasi diri. Di saat kita terlalu memanjakan ketakutan diri, ada banyak orang-orang di sekitar kita yang tidak memanjakan ketakutan dirinya. Di saat kita terjebak kepada 4 hal ini, ada banyak orang-orang di sekitar kita yang tidak terjebak dengan 4 hal ini. Dalam konteks kompetisi, siapa yang menang, geng? Pasti orang-orang seputar kita yang menang. Apakah itu yang kita inginkan? Jawaban kita pasti kita tidak menginginkan itu. Maka ingat, hidup itu adalah kompetisi. Bolehlah kita senang dengan rutinitas yang ada, tapi jangan terlalu memuja. Bolehlah kita masuk ke zona nyaman, tapi jangan terlalu memelihara zona nyaman. Bolehlah kita sedikit membatasi diri, tapi jangan terlalu membatasi diri. Bolehlah kita memanjakan ketakutan diri, tapi jangan terlalu memanjakan ketakutan diri kita. Gengs, bagaimana caranya supaya bisa keluar dari ketakutan diri yang ada? Silahkan, geng, untuk mengakses video-video kami sebelumnya. Topik tentang bagaimana mengelola ketakutan itu sudah dibahas dalam video tentang goal setting. Silahkan, gengs, yang baru bergabung untuk mengakses playlist dengan judul Serba-serbi Goal Setting. Di dalamnya ada topik pembahasan tentang bagaimana mengelola ketakutan diri kita. Yang kedua, gengs, yang perlu kita ingat, bagi kita-kita yang masih enggan berubah, mari kita kembali bertanya kepada diri sendiri. Apakah kita ingin sukses? Pasti jawabannya adalah kita pasti pengen sukses. Nah, di sini pernyataan yang kedua ini sangat relevan. Katanya pengen sukses. Kenapa masih memanjakan ketakutan dan batasin diri? Kalau kita menginginkan sukses, ya jangan memanjakan ketakutan yang ada dan jangan membatasi diri dalam bentuk apapun. Bagi gengs yang baru bergabung, kami perlu sampaikan juga bahwa topik pembatasan diri ini juga sudah dibahas dalam video-video kami sebelumnya. Silahkan, geng, mengakses potensi diri vs limitasi. Di video tersebut pembahasannya cukup dalam dan cukup lengkap tentang potensi diri dan pembatasan diri. Nah, sekali lagi kalau balik ke sukses, geng. Katanya pengen sukses. Kenapa sih? Di saat kita pengen sukses, tapi kita terlalu sibuk memanjakan ketakutan dan terlalu sibuk dengan pembatasan diri. Yang ketiga, katanya potensial. Kenapa potensi hebatnya tidak dieksplorasi? Kenapa masih saja tidak secara maksimal mengeksplorasi kapasitas otak dan kapabilitas fisik kita? Tapi katanya potensial. Ini pun, gengs, pembahasan topik ini sudah dibahas di video-video kami sebelumnya. Sekali lagi, bagi gengs yang baru bergabung, silahkan untuk mencermati video kami sebelumnya. Silahkan akses ke playlist yang ada dengan judul Potensi Diri vs Limitasi. Dan keempat, untuk renungan kita, gengs, bagi kita yang masih enggan berubah karena tidak menyukai masalah-masalah baru, gengs, kalau kita cermati, gengs, kita ini diam saja itu dapat masalah. Nggak melakukan apapun, ada aja masalah yang datang. Kita melakukan sesuatu yang sesuai yang kita inginkan, masalah tetap aja mendatangi kita. Sebagai ilustrasi, geng, kita di jalan sudah mengendarai kendaraan kita sudah dengan benar, kecepatannya tidak melalui batas kecepatan, sudah sangat hati-hati, toh tetap aja suatu saat ada gesekan. Kita sudah berkendara benar, ada aja orang lain yang berkendaraan
tidak benar, sehingga akhirnya terjadilah senggolan dan lain sebagainya. Diam saja, berbuat benar saja kita dapat masalah. Lalu kenapa kita harus menghindar dari masalah? Karena diam saja nggak bisa menghindar dari masalah. Kenapa kita harus takut terhadap masalah? Kita nggak melakukan perubahan, masalah aja muncul. Kenapa akhirnya kita takut masalah? Lucu kan, kontradiktif ini. Kita tidak melakukan sesuatu, masalah datang. Kenapa kita kok akhirnya takut terhadap masalah? Karena masalahnya baru. Ya baru dalam konteks yang seperti apa? Kan kita sudah memiliki metode untuk memecahkan masalah. Baik itu masalah lama, masalah baru, asal metodenya dijalankan, masalah baru pun bisa dipecahkan. So, kenapa kita harus menghindar dari masalah? Hidup kita ini sudah setiap detik ada masalah. Kenapa kita harus takut dengan masalah? Itu yang menjadi pertanyaan, gengs. Dan yang kelima yang perlu menjadi renungan kita, geng. Jangan cuma pintar meninggalkan orang lain, tapi pintar juga lah untuk meninggalkan diri sendiri. Apa itu yang dimaksud meninggalkan diri sendiri? Meninggalkan kebiasaan lama kita, meninggalkan pikiran lama kita, meninggalkan knowledge lama kita, meninggalkan skill lama kita. Kita harus pintar meninggalkan diri sendiri. Ini bahasa kerennya disebutnya adalah ignorance. Mengabaikan kebiasaan lama kita, mengabaikan pengetahuan lama kita, mengabaikan keterampilan lama kita, mengabaikan perilaku kita. Artinya mengabaikan adalah buanglah pengetahuan lama kita, buanglah pikiran lama kita, buanglah kebiasaan lama kita. Di saat kebiasaan lama, pikiran lama tidak bisa menunjang lagi peningkatan produktivitas kita. Ini yang kelima, geng. Jangan cuma pintar meninggalkan orang lain, tapi ayolah pintar untuk meninggalkan diri sendiri. Semoga saja, geng, dengan 5 pengingat yang ada ini, kita tidak lagi enggan terhadap perubahan. Kalau kita enggan terhadap perubahan, ada orang lain yang begitu antusias terhadap perubahan. Pada saat orang lain yang lebih antusias terhadap perubahan, akhirnya orang lain tersebutlah yang akan menikmati perubahan tersebut. Sementara kalau kita tidak berubah, akhirnya kita tidak menikmati perubahan. Bahkan kita akan tersingkir dengan sendirinya. Tersingkir akibat perubahan tersebut. Gengs, selain 4 alasan kenapa seseorang enggan berubah akibat terlalu ini, ada alasan kelima kenapa seseorang enggan melakukan perubahan. Yakni alasan kelimanya adalah bingung harus melakukan perubahan dari mana. Nah, bagi individu yang memiliki alasan kelima ini, alasan enggan berubahnya itu sedikit banyak bisa dimaklumi. Kenapa bisa dimaklumi? Karena sesungguhnya yang bersangkutan itu menginginkan mengikuti arus perubahan. Atau mungkin yang bersangkutan malahan ingin memulai perubahan terlebih dahulu. Cuma kebingungan harus melakukan perubahan dari mana. Nah, bagi individu yang memiliki alasan kelima ini akan kita bahas untuk video yang berikutnya. Bagaimana cara melakukan perubahan, dari sisi mana kita bisa memulai perubahan. Bila mana individu yang memiliki alasan kelima ini sudah mengetahui cikal bakal perubahan itu bisa diinisiasi dari mana, dan tetap saja yang bersangkutan masih enggan berubah sebagaimana individu-individu yang memiliki 4 alasan sebelumnya, maka jangan salahkan bila akhirnya responnya adalah kita ditinggalkan. Baik. Ditinggalkan oleh perubahan itu sendiri. Dan kalau sudah kita ditinggalkan oleh perubahan itu sendiri, artinya apa, gengs? Artinya diri kita disingkirkan, dipinggirkan. Artinya kita kalah dalam hal berkompetisi. Nah, gengs, jangan sampai kita kalah berkompetisi karena tidak merespon perubahan dengan baik. Oke, sekian dulu, geng, video kali ini. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing, tetap pantang menyerah, mari terus berbuat kebaikan, ayo terus berburu kesuksesan, dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di sekitar kita. Dan jangan lagi berada di posisi enggan berubah di saat perubahan itu mendatangin kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share. Terima kasih, sampai ketemu di pembahasan video berikutnya.